yang datang ke masyarakat, bukan masyarakat yang kemudian untuk memahami kita. Kolektif Sapi Betina itu sebuah kolektif kerja-kerja gitu loh, yang terdiri dari beberapa teman-teman yang melakukan hal kerja-kerja secara bebas ya. Artinya tidak ada sebuah keterikatan, tidak ada sebuah struktur yang kemudian membatasi atau setiap orang harus mengikuti aturan seperti apa, tidak gitu. Tapi kita lebih kepada membebaskan setiap individu siapapun terbuka gitu loh, untuk bisa ikut serta atau andil untuk melakukan sebuah kerja-kerja yang memang menurutnya dia nyaman gitu loh. Dia bisa menuangkan ekspresinya gitu. Kita menjunjung tinggi sebuah nilai-nilai kebebasan setiap individu. Bahwa setiap orang adalah pengukir sejarah hidupnya sendiri, setiap orang adalah majikan untuk dirinya sendiri. Gitu. Setiap orang sedang mengukir sejarah. Untuk dirinya, untuk bangsanya, masyarakatnya, bahkan dunia. Aku tetap sendiri mengatakan bahwa kebebasan itulah hal yang positif, dan itu merupakan hal yang dasar sekali dimiliki oleh setiap orang. Artinya bahwa ditekankan lagi adalah apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan, maka seyogianya semua itu berangkat dari dirimu sendiri. Permasalahan kemudian kebebasan itu diakses menjadi suatu hal yang negatif, itu bukan kebebasan bagi Mike. Tapi justru sebaliknya, kita bisa melihat secara psikologis orang yang memang kecenderungan melakukan hal-hal seperti itu ya. Yang kita anggap dia merugikan orang lain, gitu loh, dia merusak merusak sebuah keberadaban misalnya. Ya. Mungkin itu bukan akses dari bukan produk dari sebuah kebebasan gitu. Ketika gue megang senjata kemudian gue tembak-tembakin ke orang seenaknya tanpa harus mempedulikan bahwa apakah dia punya anak, dia punya orang tua. Masalahnya kan anak-anak saya kan alirannya kan pulang. Terus satu jarang pulang. Suka ngayap-ngayap, nggak pernah pulang ke rumah. Saya kan sebagai orang tua kan, ya gimana sih, fair kan kalau anak nggak pulang, namanya jam sekolah. Jam sekolah bolos itu yang nomor 3 aja udah nggak sekolah gara-gara ikut ngepang-ngepang. Sah-sah aja sih. Ya, artinya ada ibu-ibu, ada orang yang bapak-bapak yang kemudian dia takut anaknya menjadi seorang pang. Bagi gue itu sah-sah aja. Ya, artinya nggak mesti harus dikhawatirkan gitu. Ya, tentang pemikiran mereka seperti itu. Ya mungkin yang ada di kepala mereka berangkat melihat pang dengan standarisasi dengan standar referensi yang dipunya, gitu loh. Bahwa menjadi anak baik, menjadi orang itu harus seperti ini gitu loh. Ya, oke, sah-sah aja. Nah, di sini loh kenapa kita ada loh untuk menjawab. Oke. Yang mau jadi diri sendiri siapa? Saya. Mau jadi pang apa mau jadi diri sendiri? Jadi sendiri dong. Kalau lu jadi diri sendiri, lu udah rajanya pang. Iya. Jangan pernah takut. Kalau mau jadi pang doang gampang, lo beli aja di mall-mall barang-barang yang jadi pang. Ayo deh gue terusin deh. Capek juga. Gampang. Sama-sama kerja sama-sama. Belajar sama-sama. Kerja sama-sama. Kerja sama-sama. Semua orang itu guru alam raya selalu sejahtera.
nggak ngayap-ngayap kemana-mana. Jadi pang itu nggak cuma bisa Cuma buat jalan-jalan doang ya. bukan buat ngayap-ngayap jalan-jalan kemana gitu. Jadi ada gitu fokus anak-anak pang itu, oh iya kita bikin sablonan. Jadi yang buat bikin musik gitu. Jadi nggak ngayap sana, nggak ngayap sini. Dan namanya anak laki kan, belum tentu nanti kecebur comberan jatuh di masuk narkoba gimana? 1, 2, 3. Banyak dari teman-temanku lahir dari keluarga miskin, di mana engkau kan melihatnya di sana tak sederhana. Tak ada lagi banyak pilihan di antara bisik. Berapa pengalaman kita di lapangan itu kan, kadang kalau misalnya kita manggung hanya sebatas kemudian musik saja gitu, dengan hingar-bingar, dengan distortionnya dan segala hal. Dan beberapa kali pengalaman-pengalaman itu kita lalui dan kemudian menjadi sebuah proses kita dekatkan dengan idealitas yang ada di kepala kita gitu loh. Yang sesungguhnya bicara soal ruang dan kesempatan pada saat kita manggung gitu loh. Ya disitulah tempat untuk kita saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan gitu loh, berbagi pengalaman, saling istilahnya bawa pengkabaran lah ya, seperti itu loh. Tapi kondisinya kalau kemudian hanya bicara soal musik gitu loh ya, yang sudah bahwa ya ini cukup mapan ya, monoton ya gitu. Nah di sini kita akhirnya coba untuk mewarnai dengan sebuah kegiatan lain. Perlu diingatkan, kita semua sama di sini kawan-kawan. Hanya kebetulan aja di sini main gitar aja. Oke? Tidak ada marginal, yang ada adalah kita kawan-kawan. Saya mendukung bagi orang tua. Boleh Anda musik keras, jinglak-jinglak, tapi harus teratur. Nah, ada tempatnya. Dan 2, jangan sampai suatu pelanggaran narkoba itu aja yang dipelanggar. Kan ada yang main musik keras, pemainnya juga narkoba. Kita tangkap, berhentiin sekarang juga. Saya tutup. Nah, bagaimana mereka bisa memahami itu, atau masyarakat dalam konteks di sinilah yang tidak memahami kita gitu, artinya yang awam gitu ya. Bagaimana juga mereka akhirnya bisa diajak berproses, aku pikir seperti itu. Dengan cara-cara itu tadi, kita coba menyajikan hal-hal yang tidak sekedar musik. Gitu. Bahkan ada lukisan, ada workshop, cukilan, sablon, dan itu pun yang dilakukan oleh banyak teman-teman sebenarnya. Gitu loh. Ini yang kurang kan? Padahal masyarakat hanya melihat, wow, ngapain lo ada di jalan penampilan begini-gini, kurang kerjaan gitu. Mereka tidak melihat ada yang di dalam tuh ngapain. Mereka sesungguhnya punya kegiatan apa. Kegiatan sapi betina untuk kedepannya adalah kita akan coba untuk memproduksi atau coba untuk menggali lagi berbagai macam ruang-ruang kreativitas yang lain yang kemudian ya dalam hal sini juga untuk meleburkan sebuah pengertian tunggal tentang konteks punk, atau mungkin sebuah visual yang dinilai oleh masyarakat tentang penampilan seperti ini adalah seperti apa gitu loh. Kecenderungan mungkin mereka banyak masyarakat yang berpikiran bahwa biasanya narkoba, biasanya melakukan tindakan-tindakan kriminal. Kita punya banyak kegiatan aktivitas yang kita lakukan gitu. Ya, antara lainnya adalah ke depan kenapa kita menggunakan istilah sapi betina? Karena kita ingin coba melakukan peternakan sapi ya ke depan ini, gitu loh. Agar terjadi proses kerja dengan masyarakat juga, gitu loh. Seperti itu loh. Bahwa tidak ada yang kemudian penampilan itu bukan jaminan. Ini adalah sebuah pilihan. Pendanaan atau pencarian modal ya, gitu loh. Ya dengan kita melakukan exhibition ya, gitu. Pameran misalnya kita dari lukisan gitu, terus dari pengumpulan dana kita ada berbagai macam, dari aktivitas sablon gitu. Sekarang ini ya yang terpenting bahwa kita punya gagasan, ide itu dan tetap matang di kepala kita dan akan kita buat gitu. Jadi aneh kan, kok tambah aneh kan, tambah masyarakat tambah bingung kan, kok ternak sapi emang kenapa nggak bisa.